Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunyana akhwana biniyati du'a wal qabul wa tamam kulli sunnah. Allah yunawwiru qulubana wa nuhdadaka afafan mawta. Nasallu Muhammad. ولما نوى به سلف الصالح وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وعلى أصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم ذكر والتذكير والإنفاق والإنفاق والإسفاد حتى أتمسك بكتابه برسوله والدعاء إلى الهدى والبلاء آخر وأجل الله ورضاه. الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد كل حرف كتب إلى من الله بدل أجين هذا صلى الله على سيدنا محمد. Sampai mana sekarang? Sekarang apa? Waqad warada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syaikhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrari fid dharain amin. Waqad warada, dan sungguh telah datang fi manaqibil ilmi, tentang keutamaan ilmu, tentang kemuliaan ilmu, wa fadhaili, dan keutamaannya sama ya, tentang keutamaan ilmu dan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaannya. Apa yang datang? Ayatun, beberapa ayat, wa akhbarun, dan beberapa hadis. Akhbar jamak dari khobar, khobar itu istilah lain dari hadis. Sahihatun, yang sahih, masyhuratun, yang masyhur, yang terkenal, hadis yang tidak asing lagi. Lam nashtaghil, yang ya kami tidak sibuk bidik, yang menyebutkannya lagi ya. Jadi yang kami tidak sibuk menyebutkan karena sudah masyhur, sudah diketahui oleh umumnya orang Islam. Supaya apa? Beliau tidak menyebutkan dalam kitab ini dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu, kaila yakun yatulal kitabu, supaya tidak panjang kitab ini. Jadi supaya kitab ini tidak terlalu panjang. Ya, kalau di antaranya kalau ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti ya. Syahidallahu, Allah telah bersaksi. Syahidallahu annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang benar disembah illahu, kecuali hanya Allah. Jadi Tuhan itu satu, yang menciptakan, yang mengatur, yang menghendaki, yang memiliki, yang menguasai, yang bisa memberi manfaat, bisa menolak bahaya, yang bisa menolong, bisa menyelamatkan, itu hanya satu.
Allah, ya. Selain Allah makhluk tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya. Yang bersaksi bahwa Allah itu esa, satu, itu satu Allah sendiri, Allah bersaksi. Terus yang kedua wal malaikatu, dan para malaikat semua bersaksi bahwa Tuhan itu satu yang mengatur yang ya. Terus Allah menyebutkan urutan yang ketiga wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya ilmu tentunya orang yang punya ilmu agama, yang mengenal siapa itu Allah, yang selalu mengisahkan Allah, selalu memurnikan Allah, tidak pernah ada syirik di hatinya. Itu namanya orang yang punya ilmu, ya. Disebutkan menjadi saksi ketiga. Jadi saksi yang pertama Allah sendiri, saksi yang kedua para malaikat, yang ketiga adalah orang-orang yang punya ilmu. Semua menjadi saksi atas keesaan Allah dengan adil, qaiman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah yang maha menang, yang maha perkasa. Artinya Allah itu punya sifat ya maha menang. Seluruh makhluk menghendaki sesuatu, kalau Allah tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Sebaliknya seluruh makhluk tidak menghendaki sesuatu, tapi Allah menghendaki, tetap yang menang Allah, pasti terjadi. Ya, di samping Allah maha menang, maha perkasa, Allah juga Al-Hakim, maha bijaksana. Artinya Allah tidak pernah salah, tidak pernah punya sifat kurang dalam mengatur, menghendaki apapun. Pasti Allah menghendaki yang terbaik, pasti ada hikmah-hikmahnya. Itu ilmu yang menyebabkan orang yang punya ilmu itu dimuliakan oleh Allah, menjadi saksi bersama-sama dengan Allah dan para malaikat. Di antaranya lagi yang disebutkan dalam surat Al-Mujadalah. Ya, surat Al-Mujadalah itu juz 28 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah sendiri yang berfirman, ya Allah pasti akan mengangkat ya orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang mempunyai ilmu, wa ulul ilmi ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu diangkat ya derajat-derajat. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan ya kalau tidak salah itu bedanya antara orang mukmin yang tidak ahli ilmu sama orang mukmin yang ahli ilmu itu ya sejauh bandingannya 700 derajat. Antara satu derajat dengan yang lain ini seperti langit dan bumi. Jadi jauh sekali tingkatan ya kemuliaan orang yang mukmin ya, walaupun orang itu tidak punya ilmu tapi kalau mukmin masih mulia gitu. Tapi kalau orang itu mukmin punya ilmu, ngerti agama ini diangkat ya sampai 700 derajat. Itu diantara beberapa ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Maka syukurlah kalau kalian ya dipilih oleh Allah, disenangkan hatinya untuk mencari ilmu, untuk mondok, itu anugerah dan nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri. Tidak semua orang ya dipilih oleh Allah jadi santri, tidak semua orang dipilih oleh Allah senang mengaji itu ya, tidak semua. Banyak orang tua itu yang kepingin anaknya mondok tapi anaknya tidak mau
Ya, kadang-kadang anaknya kepingin, orang tuanya tidak mau. Ya, maka ketika orang itu kok ya ditakdirkan mondok, itu berarti Allah memilih, akan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu ayat-ayatnya. Kalau hadis, ya hadis diantaranya disebutkan dalam syarah kitab ini ya. Ya, yang punya kitab Gundul itu ada syarahnya. Di antaranya ini kata pengarang kitab, wa yakfi fi fadilati, cukup tentang keutamaan ilmu, meruya hadis, apa maksudnya hadis yang diriwayatkan an Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu fihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu. Jadi berjalan, berangkat dari rumah menuju ke pondok atau ke majelis taklim untuk mencari ilmu, maka salakallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah jalankan orang tersebut ke jalan yang menuju surga. Dalam riwayat lain, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Insyaallah kita semua dimudahkan oleh Allah menuju ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi itu pasti ya. Ya, oleh karena kata Nabi, orang yang menuntut ilmu agama dimudahkan jalan ke surga, otomatis apa? Ketika orang itu kok senang menuntut agama, berarti dimudahkan. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, pasti itu yang bersabda Nabi. Kalau Nabi bersabda tidak mungkin tidak benar, Nabi tidak pernah bohong gitu. Kata Allah, saking mulianya orang-orang yang menuntut ilmu itu loh, kata Nabi, sesungguhnya para malaikat pasti meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat itu punya sayap. Pernah Nabi kita Muhammad SAW itu ya melihat ya malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi sering-sering malaikat itu kalau menampakkan diri pada manusia itu nyerupa manusia, nyerupa persis seperti manusia, tapi itu malaikat. Ya, para sahabat tidak nyangka bahwa itu malaikat, sebab penampilannya persis seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis apa? Ketika Nabi mengajar sahabat seperti ini, ujuk-ujuk datang seorang laki-laki yang ganteng, ya, langsung duduk di depan Nabi, lututnya tempelkan sama lutut Nabi. Para sahabat sama tercengang, sapa iki kok sepani ini lungguh ki ngarepnya, wong iki wong ndi ya, liwat ndi, ndak ada yang tahu ya. Akhirnya terus tanya tentang Islam. Apa itu Islam? Setelah dijawab Nabi, bener sampean. Sahabat tambah bingung, loh iki wong iki takon tapi benerno ya. Terus tanya lagi, apa itu iman? Dijawab rukun iman ada 6 itu. Terus membenarkan, bener sampean. Terus tanya tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ya, dijawab oleh Nabi, ya, benar sampean. Ya, setelah selesai ya, orang ini terus pulang gitu. Ya, para sahabat sebenarnya penasaran sopo iku, tapi ya tidak berani langsung tanya itu. Setelah beberapa hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberanikan tanya kepada sinten kanjeng Nabi sing rawuh kala winginan niku apa pas panjenengan menyampaikan ilmu. Oh iku malaikat Jibril iku. Malaikat Jibril teko untuk ngajari kalian agama kalian. Jadi sering-sering malaikat Jibril atau malaikat yang lain datang kepada Nabi Rasul itu menyerupa dengan bentuk manusia. Jadi kalau nyerupa manusia ya, walaupun manusia bisa saja melihat, makanya ya kita tidak boleh meremehkan orang. Kadang-kadang siapa tahu ternyata orang yang kita jumpa itu malaikat saking nyerupa manusia.
Nabi pernah ya melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya di ufuk di atas itu, ternyata malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Jadi satu malaikat Jibril punya 600 sayap. Ya. Padahal setiap satu sayapnya itu menutup seluruh jagat ini, saking besarnya. Nah itu kata Nabi, para malaikat itu ya pasti meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena saking senangnya sama orang-orang yang mencari ilmu. Jadi orang-orang yang sergap ngaji, senang mencari ilmu itu dicintai malaikat, sampai malaikat meletakkan kepingin dapat barokahnya. Ya, jadi supaya sayapnya dibuat jalan oleh orang yang mencari ilmu. Makanya tidak boleh orang itu tidak percaya sama sabda Nabi terus meremehkan atau apalagi ngejek. Jangan sekali-kali. Kalau kita ini dengar sabda Nabi terus ya tidak percaya atau ngejek, jangan. Ada dulu diceritakan katanya ketika mendengar sabda Nabi ini terus dia ya ada guyonan tapi untuk ngejek. Ndi sapi mana tak icak-icai. Jadi mungkin niat ngejek gitu. Ndi jiri ini sayapnya malaikat tak icak-icai. Akhirnya ternyata orang ini langsung dihukum oleh Allah, tidak bisa jalan karena ada unsur ngejek. Ngejek sunnah ya. Padahal yang bersabda Nabi kok dikira ngosok malaikat nyelem ya, seperti itu Begitu juga ada orang yang ngejek sunnah Nabi tentang siwakan. Padahal Nabi menganjurkan siwak sangat betapa besarnya keutamaan siwak. Ada orang yang tidak senang ya. Akhirnya bawa cari siwak, terus siwaknya itu diletakkan di duburnya, di kemaluan belakang. Langsung dia itu terasa sakit panas sampai jadi sebabnya mati karena dia ngejek sunnah nabinya. Ya ini kalau Nabi bersabda itu kita harus percaya benar-benar. Setiap kita berjalan ke tempat majelis ilmu pasti malaikat meletakkan sayapnya gitu. Saking mulianya orang, saking senangnya malaikat ya kepada orang yang mencari ilmu. Terus kata Nabi, wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang punya ilmu ya, orang yang alim yang memiliki ilmu agama itu yastaghfiru lahu, dimohonkan ampunan oleh man fis samawati wal ard, oleh makhluk yang di langit dan di bumi. Jadi orang-orang yang alim yang menuntut ilmu agama sampai ngerti agama, apalagi terus dia senang ngajar, senang menyampaikan ilmu ya, senang dakwah. Orang yang demikian ini katanya dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk di langit. Para malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ahli ilmu. Begitu juga makhluk yang di bumi ya. Sampai kata Nabi, wal hitan fi jawfil ma, dan ikan-ikan di dalam air. Jadi ikan-ikan di dalam air itu memohonkan ampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Semut-semut ya, apapun makhluk ya, bahkan makhluk yang di dalam tanah, semua memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang ya mengerti ilmu agama. Jadi alangkah mulianya orang yang mengerti ilmu agama tapi tidak hanya ngerti. Nah, di samping ngerti agama, belajar terus diamalkan. Makanya kalian setiap berangkat mencari ilmu, mau belajar harus diniatkan niat yang ikhlas ya, niat mencari ilmu agama supaya ngerti agama dan niat saya amalkan. Jadi setiap belajar itu diniati, saya niat mencari ilmu agama dan niat saya amalkan. Kenapa kok kita perlu niat itu? Sebab ya
ilmu itu kalau tidak diamalkan percuma, tidak ada artinya. Ya, maka setiap kita belajar, ya kita niat, saya niat ngaji mencari ilmu dan saya niat mengamalkan. Ya, itu. Terus kita dianjurkan niat karena dengan niat yang sungguh-sungguh, ya, itu orang ketika belajar niat, saya niat mencari ilmu agama dan saya niat mengamalkannya. Sejak niat itu sudah dicatat pahala mengamalkan ilmu. Karena kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat baik, ya, maka dicatat. Jadi sebelum dilakukan niatnya itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalau kalian berangkat mau belajar di kelas mencari ilmu, itu saya niat mencari ilmu agama dan saya niat mengamalkannya, saya niat mengamalkannya, ya, maka sejak itu sudah dicatat pahala mengamalkan ilmu, ya. Jadi jangan disia-siakan niat itu, ya. Terus yang kedua, berhubung orang ini sudah niat, ya, niat mengamalkan ilmu, maka diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Sebab orang mengamalkan sesuatu itu, ya, tidak lain karena dapat pertolongan Allah. Kalau sudah dapat pertolongan Allah, tidak ada berat, tidak ada sulit. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak ada yang mampu, ya, melakukannya. Jadi dengan niat yang sungguh-sungguh itu akan datang pertolongan Allah. Ya, jadi saya niat belajar dan niat saya amalkan. Nah, itu sejak itu sudah dicatat mengamalkan. Terus yang kedua, ditolong oleh Allah untuk mengamalkan yang diniati. Itu kalian setiap, ya, berangkat mau belajar ilmu agama supaya ditambah niatnya, niat, ya, diamalkan, ya. Pertama diamalkan untuk dirinya, setelah dirinya belajar mengamalkannya, terus diamalkan, disampaikan pada orang lain. Setidak-tidaknya nanti kita punya anak, ya, disampaikan pada anak, istri, ya. Nah, termasuk kalau punya adik, punya tetangga, itu disampaikan. Tidak ada orang-orang yang punya murid banyak itu tidak langsung ngajar muridnya banyak, enggak. Jadi asalnya pulang dari pondok, ada yang mungkin adiknya diajar satu, kadang-kadang terus temannya adiknya mau ngaji dua, tapi diajar istiqomah. Akhirnya kok berhasil, masyarakat tahu, akhirnya apa? Semua mendaftarkan. Itu sampai santrinya banyak, itu enggak langsung gitu loh. Asalnya mungkin satu, ya, dua, begitu. Makanya kalian, ya, kalau pulang dari pondok, ya, itu harus seneng ngajar, walaupun ngajar Quran, anak-anak kecil, mungkin adiknya, mungkin apa, keponakannya diajari. Dari situ nanti kalau kita sungguh-sungguh kok nampak hasilnya baik, itu pasti masyarakat pasti apa, ya, akan senang menitipkan anak itu, ya. Itu termasuk mengamalkan ilmu. Terus kata ini terusannya hadis, wa inna fadlal alimi alal jahili, dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, yang, ya, ngerti agama, yang mengamalkan ilmu, alal jahili, dibanding dengan orang yang bodoh, tidak ngerti agama. Jadi sama-sama orang Islam, ya, yang satu ngerti agama, alim, mengamalkan, yang satu Islam, ya, ya ibadah tapi tidak ngerti agama. Itu bandingannya kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi, ya, seperti keutamaan bulan pada malam purnama, ya. Bagaimana ketika pas malam purnama bulan itu kan nampak indah, sempurna cahayanya, ya, dibanding dengan ala sairil kawakibi, apa, atas seluruh bintang-bintang. Jadi bintang kan kelihatan kecil, bulan seperti itu, ya. Artinya kemuliaan orang yang mengerti ilmu agama itu seperti bulan yang, ya,
Bulan pas malam purnama cahayanya sempurna, indah, ya, dibanding dengan bintang-bintang itu sangat jauh perbandingan kemuliaannya. Terus terusannya wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya adalah pewaris nabi. Jadi kalau orang itu mencari ilmu agama sampai ngerti agama itu berarti mewarisi nabi gitu loh, mewarisi ilmu nabi ya. Kenapa kok demikian? Fa innal anbiya'a, karena para nabi itu lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi tidak ada yang mewarisi hartanya nabi tidak ada ya. Kalau ada dalam Quran wa waritha Sulaimanu Dawuda ya. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud, bukan mewarisi hartanya tapi mewarisi kenabiannya, mewarisi ilmunya gitu apa? Itu. Jadi kalau orang itu sergap ngaji sampai dapat ilmu agama berarti dapat warisan dari Nabi gitu apa? Dapat warisan dari Nabi. Jadi kalau kepingin dapat warisan ya harus sergap ngaji, sergap mencari ilmu agama. Wa innama warasul ilma katanya. Dan sesungguhnya Nabi Rasul itu hanyalah mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Bukan mewariskan jabatan kedudukan, bukan, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Maka faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu, jadi belajar sergap ngaji sehingga paham ilmu agama, faqad akhadha bi'adzin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya suatu saat ya, pas Nabi sedang mengajar sahabat itu, ada sahabat Abu Hurairah itu datang ke pasar mengumumkan pada orang-orang yang sedang bisnis sibuk di pasar itu, diumumkan, kalian kok sibuk cari dunia apa? Sekarang ini loh Nabi Muhammad SAW bagi-bagi warisan ya, katanya. Jadi diumumkan di pasar. Akhirnya semua orang meninggalkan pasarnya, lari ya. Karena katanya sahabat Amirah sahabat yang dekat gitu loh. Sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat yang dipilih jadi kepalanya Ahlus Sufa. Jadi Ahlus Sufa itu sahabat-sahabat yang mondok. Jadi pondok itu sudah ada di zaman Nabi, cuma bukan kamar-kamar seperti kalian ini. Jadi pondoknya itu diam di emper Masjid Nabawi. Itu sampai ya dari antara 80 orang sampai 400 Ahlus Sufa itu. Jadi sahabat yang mondok ya di Nabi. Itu yang jadi kepalanya sahabat Abu Hurairah. Itu suatu saat sahabat Hurairah itu datang ke pasar ngumumkan, orang-orang Islam, hari ini Nabi Muhammad bagi-bagi warisan. Akhirnya semua orang bergegas lari menuju ke Nabi. Akhirnya setelah sampai ke Nabi, orang-orang itu, "Duh, mana katanya Nabi bagi warisan?" Nabi akhirnya cari sahabat Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah, mana kata kamu Nabi bagi-bagi warisan? Duh, itu Nabi ngajar itu kan bagi warisan itu. Nabi kan tidak meninggalkan hartanya, tidak mewariskan ilmu ya. Jadi kalau kalian ada Nabi ngajar kok tidak mau belajar, ya tidak akan dapat warisan gitu. Jadi warisan yang termulia adalah warisan ilmu ya. Makanya banyak orang-orang solehin itu meninggal tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu, itu yang lebih mulia. Belum tentu orang itu orang kaya terus meninggalkan warisan anaknya semua dikasih harta kekayaan, belum tentu manfaatnya kalau anak-anaknya tidak diwarisi
ilmu. Banyak itu orang kaya raya anaknya tidak dipondokkan, hanya di beri dunia, diberi masing-masing diberi mobil, rumah. Ternyata orang tuanya wafat, ya, sama sekali tidak bisa ngirim pahala. Kadang-kadang hartanya yang diberikan oleh orang tuanya dibuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya kalau orang itu tidak meninggalkan warisan ilmu kepada anak turunnya. Banyak ulama-ulama itu yang tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan ilmu. Artinya anaknya dididik jadi anak ngerti agama, mati tidak dapat, tapi justru jadi anak yang anak-anak yang soleh ya. Seperti yang dikisahkan kalau tidak salah sahabat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, walaupun jadi khalifah tapi tidak pernah ngasih harta kepada anak-anaknya, tapi anaknya dididik agama, sampai anaknya belasan, kalau tidak salah 15 anaknya. Akhirnya setelah sakit ya, setelah sakit lama sudah agak parah itu, akhirnya disarankan oleh salah seorang pegawainya, orang yang dipercaya. Maksudnya nyarankan mumpung sampean masih hidup. Jadi dikira Khalifah Umar bin Abdul Aziz seperti raja-raja atau seperti penguasa-penguasa lain. Mumpung sampean masih hidup, kasih ono bagian anak sampean ini, kan anak sampean banyak. Nanti sampean kalau wafat ya apa? Akhirnya yang tadinya sakit tidur, sulit bangun, langsung berdiri, langsung bangun, marah, kurang ngajar kamu ini. Ya. Anak saya sudah saya warisi ilmu, saya tidak khawatir, Allah yang nyukupi. Dengan ilmu itu pasti dicukupi oleh Allah. Sehingga jangan sampai saya ini ini uang negara, jangan sampai saya kasihkan sama keluarga saya, anak-anak saya, seperti itu ya. Orang-orang soleh tidak mewariskan harta. Banyak itu ya, ulama-ulama meninggal, anak-anaknya hanya diwarisi ilmu, ternyata subhanallah jadi orang yang dicukupi oleh Allah dan selalu mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Termasuk ya salah seorang pengasuh di sini yang kalian mungkin tidak menangi ya, Al-Marfur Kiai Suti Dahlan ini ya, yang mertua itu, beliau tidak meninggalkan apa-apa kepada ya, sampai rumah aja ya, itu dulu rumah warisan artinya wakaf, bukan miliknya, itu wakaf ya, yang sekarang ditempati Gus Safa nih, itu tidak boleh dijual, itu wakaf ya, dari tidak boleh dijual, hanya ditempati siapa yang jadi tidak punya rumah. Sampai dulu ketika pindah ke sini itu ya, Umi Sepo itu tidak punya rumah, ngampung di rumahnya menantunya itu. Sampai sekarang yang ditempati itu rumah yang dibangun oleh Gus Safa. Jadi tidak punya ya. Anak-anak semua tidak ada yang ditinggali itu. Mati tidak bawa saking senangnya sodako. Jadi kalau ular mesti sodako. Anak-anak dulu yang menangi tahu meninggal tidak meninggalkan apa-apa, tidak ada uang sepersen pun ya. Itu orang yang pintar begitu. Tapi anak-anaknya dijadikan anak yang ngerti agama semua. Itu Nah, jadi orang yang sergap mencari ilmu agama ya, itu berarti mendapatkan warisan dari nabi, termasuk warisan dari para nabi, warisan dari ulama ya. Itu diantara salah satu hadis yang disebut dalam syarah kitab ini, itu hadis yang agak panjang ya. Salah satu diantara hadis yang sering ya disampaikan termasuk oleh pengasuh kita Kiai Haji Fauzi, itu sering beliau mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dingertikan dalam agama. Kalau orang itu ingin dijadikan orang baik, mesti oleh Allah dingertikan agama. Tapi gak moro-moro ngerti, otomatis oleh Allah digerakkan ya. Digerakkan, hanya seneng nang wong tuwa njaluk mondok ya, seneng ngaji, sergap di pondok, itu berarti tanda Allah menghendaki jadi orang yang baik.
Jadi orang yang selamat, jadi orang yang bahagia dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah jadi orang-orang yang baik dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Saya kira itu aja dulu. Faslun bin niyati tidak usah dulu ya. Wallahu alam bisawab. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minarrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.